Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tema kali ini menjelaskan tentang jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah itu otomatis akan membicarakan terkait mubtada dan khobar, karena pola dari jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Silahkan buka di An-Nahwul Asasi halaman 335. Di sana dicantumkan bahwasannya mubtada huwa al-mutahaddats anhu fil jumlatil ismiyah, atau bahasanya adalah mubtada itu adalah yang dibicarakan dalam kalimat ismiyah. Ada bahasa lain terkait penyebutan mubtada, ada yang menyebutkan al-mahkum alaih, ada yang menyebutkan mubtada itu al-mukhbar anhu, ada yang menyebutkan mubtada itu al-musnad ilaih. Adanya di mana mubtada itu? Mubtada awal jumlah al-ismiyah lafdhan. Mubtada itu adanya di awal kalimat secara lafaz. Misalkan Assalamualaikum. Di sini kalimat yang pertama adalah assalam dan inilah mubtada'nya. Urutbatan atau secara urutan. Misalkan Alaikumussalam. Alaikum ini sebagai khobarnya, urutannya di sini ada assalam sebagai mubtada'nya. Nah, kalau contoh rutbatan ini otomatis dia kalau ada khobar, otomatis urutan setelahnya itu ada mubtada. Kenapa? Karena memang susunan dalam jumlah ismiyah itu pasti terdapat mubtada dan khobar. Itu kaidah asalnya seperti itu. Hukmuhu ar-rafa'. Hukumnya atau i'rabnya mubtada itu adalah dibaca rafa'. Alamatuhu, tandanya la yujad qablahu amil mar'i. Tandanya mubtada itu adalah tidak ditemukan sebelumnya itu amil mar'i. Kalau toh ada amil yang sebelumnya itu tidak berpengaruh, dan ini kadang-kadang saja adanya. Misalkan lihat di kalimat li anta akhi. Ini ada kalimat yang pertama dalam jumlah ismiyah, ini yang disebut khobar, dan ini ada amil nih, yaitu lam. Nah, lam ini tidak berpengaruh atau tidak beramal, bahasan seperti itu. Contoh yang kedua, ma nailul matalib bitamanni. Ada di sini ma didahului oleh amil ma. Mubtada'nya adalah nailul matalib, khobarnya bitamanni. Contoh yang selanjutnya, al akhuka hadir. Nah, di sini ada mubtada akhuka didahului oleh hal. Selanjutnya ada contoh yang terakhir, innamal hayatu kafahun. Sungguhnya hidup itu adalah suatu perjuangan. Didahului oleh innama, mubtada'nya al hayat. Ini tanda dari mubtada, yaitu tidak didahului oleh amil mar'i. Kalau toh ada, sekali lagi, itu biasanya sebagian yang mendahuluinya itu adalah amil yang tidak berpengaruh. Ma yuslihul mubtada. Bentuk mubtada itu apa? Yang pertama, ini ada bentuk-bentuk mubtada. Yang pertama adalah isim soreh. Isim soreh, misalkan al-adlu asasul. Ini adalah mubtada. Bentuknya isim soreh. Yang kedua, ma fi quwwatil ismi as-soreh, al-jumlah al-makkiyah. Misalkan la ilaha illallah syiarul muslim. Ini ada bentuk mubtada itu adalah berbentuk jumlah al-makkiyah. Misalkan la ilaha illallah, ini adalah mubtada'nya berbentuk jumlah. Syiarul muslim adalah khobarnya. Lanjut ada al-masdar al-muawwal. Bentuk mubtada yang ketiga adalah berbentuk masdar muawwal. Misalkan min husnil adab an tunsita li muhadditsik. Adab yang baik ketika berbicara adalah kalian konsentrasi terhadap lawan bicaranya. Di sini ada mubtada. Ini adalah mubtada'nya. Antun sita, masdar muawwal itu adalah fi'il mudhari yang didahului oleh an masdariyah, yang dimana ketika ada fi'il mudhari yang didahului oleh an masdariyah itu dia adalah takwilnya masdar. Tunsit ini adalah fi'il mudhari, masdarnya ansata yunsitu insot, berarti insatuka li muhadditsik, ini takwilnya. Selanjutnya terkait khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah huwa al-mutahaddats bihi fil jumlatil ismiyah. Khobar juga yang dibicarakan dalam jumlah ismiyah juga. Sekali lagi, karena memang dalam jumlah ismiyah itu rumusnya adalah mubtada plus khobar. Jadi mubtada juga ada dalam jumlah ismiyah, khobar juga ada dalam jumlah ismiyah. Penyebutan khobar ada yang menyebutkan menamakan al-hukum, ada al-mukhbar bih, ada al-musnad. Wa bihi yutimu ma'na al-jumlah, dan ini yang menyempurnakan makna sebuah kalimat. Letaknya di mana khobar tersebut? Yaitu di akhir jumlah ismiyah secara lafaz. Misalkan fadluka ma'rufun. Nah, ini ma'ruf ini adalah akhir kalimat. Inilah yang disebut dengan
khobar karena terletak di akhir kalimat. Au rutbatan ma'rufun fadluk. Di sini ma'ruf ini adalah khobarnya, fadluk ini adalah mubtada'nya. Hukum i'rabnya sama seperti mubtada, yaitu wajib dibaca rafa. Ma'rufun. Di sini dia rafa. Rafa'nya menggunakan dhammah zahirah karena dia berbentuk isim mufrad. Istimil jumlah ala aksari min khobar. At-tariq tawilun wa'arun. Dalam jumlah ismiyah itu ada khobar, dan dalam khobar tersebut biasanya bentuknya seperti ini. At-tariqu tawilun wa'arun. Tariqun ini adalah khabarnya, wa'run ini sifat. Bi khilafi qaulika, bisa juga at-tariqu tawilun wa'run itu diucapkannya at-tariqu tawilun wa wa'run. Ada wawu ataf di sini. Maknanya sama dengan kalimat yang di atas yang tanpa wawu ataf, yaitu at-tariqu tawilun wa'run. Ini jenis-jenis khabar. Ada yang disebut dengan jenis khabar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar syibah jumlah. Khobar mufrad di sini adalah khobar yang terdiri dari kata, bukan berbentuk kalimat. Walaupun misalkan khobar tersebut itu tasniyah ataupun jama, itu tetap masuk dalam kategori khobar mufrad. Khobar mufrad ini bentuknya bisa isim sharih, misalkan ad-dinu, an-nasihatu. An-nasihatu di sini adalah khobar berbentuk mufrad. Atau ma fi quwwatil ismin as-sharih, menguatkan isim sharih. Misalkan syiarul muslim la ilaha illallah. Ini khobarnya, yaitu menguatkan isim sharih. Ada juga yang berbentuk masdar muawwal. Sekali lagi yang dikatakan masdar muawwal adalah dia merupakan takwil dari fi'il mudhari' yang kemasukan an masdariyah. Husnul adab antunsit. Antunsit ini adalah sebagai khobarnya, berbentuk fi'il mudhari' yang kemasukan an masdariyah. Maka otomatis ketika ada fi'il mudhari' yang kemasukan an masdariyah, maka dia maknanya adalah masdar, bukan fi'il mudhari'. Sekali lagi, karena dia takwil. Bentuk yang kedua dari khobar adalah khobar jumlah. Bisa berbentuk jumlah ismiyah atau khobar tersebut bisa berbentuk jumlah ismiyah. Misalkan al-jahlu marta'uhu wa khimun. Ini khobarnya nih. Marta'uhu wa khimun berbentuk jumlah ismiyah. Marta'uhu sebagai mubtada, wa khimun sebagai khobar. Tapi keseluruhan marta'uhu wa khimun ini adalah khobar dari mubtada al-jahl. Ada juga khobar yang bentuknya jumlah fi'liyah. Misalkan as-sawmu yutahhirun nufusa. Di sini ada khobar berbentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya, yaitu jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang didahului oleh fi'il. Nah, ini kalimat didahului oleh fi'il mudhari' yaitu yutahhir, di mana yutahhirun nufusa ini merupakan khabar dari mubtada as-sawmu. Bentuk yang ketiga adalah khabar tersebut berbentuk syibah jumlah, adalah berbentuk dzaraf dan jar majrur. Misalkan al-hananu baina jawanihika. Di sini ada khabar didahului oleh dzaraf baina. Ada assalamu alaikum. Alaikum ini adalah khabar yang didahului oleh huruf jar atau susunannya jar majrur. Sekali lagi, syibah jumlah itu adalah khobar yang berbentuk dzaraf ataupun jar majrur. Ini ada rumus-rumus terkait mubtada dan khobar. Rumus yang pertama ini mufrad plus mufrad. Jadi mubtadanya berbentuk mufrad, khobarnya juga berbentuk mufrad. Terserah di sini mufradnya apakah nakiro, apakah ma'rifat. Bentuk yang pertama adalah nakiro plus nakiro. Misalkan aduwwun aqilun khairun min sadiqin jahilin. Ini adalah mubtadanya, dia isim nakiro. Khairun ini adalah khobar, berbentuk nakiro juga dan berbentuk mufrad, ini bukan jumlah dan bukan syibah jumlah. Yang kedua, bisa mubtadanya itu mufrad ma'rifat, bisa khobarnya itu mufrad ma'rifat juga. Misalkan ar-razzaqu rabbuna. Ar-razzaqu ini adalah mubtada yang bentuknya adalah ma'rifat dan mufrad, bukan jumlah. Rabbuna ini adalah khobar berbentuk mufrad juga dan ma'rifat dia. Contoh selanjutnya adalah yang ma'rifat-ma'rifat, yaitu ad-dinu an-nasihatu. Ini adalah mubtada berbentuk mufrad dan ma'rifat. An-nasihatu ini adalah khobarnya berbentuk mufrad dan juga ma'rifat. Al-ulama warasatul anbiya. Ini mubtadanya ma'rifat dan mufrad. Warasatul anbiya adalah khobarnya berbentuk ma'rifat dan mufrad. Bentuk yang ketiga adalah ma'rifat nakirah. Bisa mubtadanya ma'rifat, khobarnya nakirah. Misalkan al-qana'atu kanzun la yafna, sabahuka khair, antuma sadiqani. Ini adalah bentuk mufrad yang ma'rifat. Kanzun adalah khobar, bentuknya nakirah, dia mufrad semuanya. Mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Begitu juga dengan sabahuka. Sabahuka ini adalah ma'rifat dan mufrad, khobarnya khair. Ini juga nakirah, mufrad. Antuma berbentuk ma'rifat mufrad, mubtada. Sadiqani khobar, bentuknya adalah nakirah mufrad. Bentuk yang kedua dari susunan jumlah ismiyah adalah mufrad jumlah. Mubtadanya mufrad, khobarnya berbentuk jumlah, yaitu berbentuk kalimat. Nah, di sini bisa khobar itu berbentuk jumlah khobariyah, jumlah tolabiyah, jumlah syartiyah. Apa itu jumlah khobariyah? Jumlah khobariyah itu adalah sebuah kalimat yang mengandung informasi. Jumlah tolabiyah adalah sebuah kalimat yang mengandung tuntutan di sana. Biasanya ini adalah fi'il amr. Jumlah syartiyah di dalamnya adalah pengandaian. Misalkan al-jahlu marta'uhu wa khimun. Ini jumlah khobariyah nih, khobarnya nih yang berbentuk jumlah khobariyah. Yutahhirun nufus, ini adalah jumlah khobariyah. Abuka akrimuhu, ini adalah khobarnya berbentuk jumlah, tetapi jumlahnya jumlah tolabiyah, dituntut untuk menghormati. Abuka akrimuhu. Abuka akrimuhu, ayahmu
hormatilah, dituntut untuk menghormati. Anta in ta'mal su'an tudzabihi. Ini adalah khobar yang bentuknya adalah jumlah syartiyah, jumlah pengandaian. Kalau kamu itu melakukan hal yang buruk, tudzabihi, maka akan dibalas dengan hal yang sama. Ya, in ta'mal su'an, kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk, tudzabihi, maka kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan. Selanjutnya, bentuk dari jumlah ismiyah adalah mufrad syibeh jumlah. Mubtada'nya mufrad, khobarnya berbentuk syibeh jumlah. Misalkan hariqun fi baiti jarika. Harikun ini adalah mubtada'nya berbentuk mufrad. Fi baitin ini adalah khobar yang berbentuk syibeh jumlah, yaitu berbentuk jar majrur. Yang berbentuk dzaraf misalkan al-fadlu indak. Indak ini adalah khobarnya berbentuk dzaraf. Al-mazdu baina thiyabik. Ini juga khobar yang berbentuk dzaraf. Sekali lagi, syibeh jumlah itu adalah khobar yang bentuknya jar majrur dan dzaraf. Di sini lahidh annal murad bil mufrad fi babil mubtada wal khobar. Yang disebut dengan mufrad dalam bab mubtada dan khobar itu adalah bentuk yang tidak berbentuk kalimat dan juga tidak berbentuk syibeh jumlah. Nah, itulah mufrad yang dimaksud mufrad. Walaupun kata tersebut itu berbentuk musanna ataupun jamak, tetap masuk dalam kategori mufrad seperti yang dibicarakan tadi di awal. Tahdidul wazifah fil jumlah il ismiyah. Batasan fungsi jumlah ismiyah. Al aslu yakun at-tarf al-awwal al-jumlah ismiyah wa al-mubtada wa at-tarf ats-tsani huwa al-khabar. Kaidah asalnya jumlah ismiyah itu kata awal itu disebut mubtada, sedangkan kata yang kedua itu disebut khabar. Misalkan al-qana'atu kanzun la yafna. Kalimat yang pertama ini adalah mubtada. Ini mubtada semua kalimat yang awal. Nah, kalimat yang keduanya itu adalah khabarnya. Kanzun ini adalah khabar. Sini khabarnya. Terus selanjutnya, kalau misalkan dalam jumlah ismiyah itu ada ma'rifat, ada nakirah, maka yang ma'rifat itulah yang disebut mubtada'nya dan yang nakirah itulah yang disebut khobarnya. Misalkan mamnu' at-tadkhin, mamnu' ini nakirah, maka dia khobarnya nih. At-tadkhin ma'rifat, maka dia mubtada'. At-tadkhin mamnu', ini yang ma'rifat, maka dia mubtada'. Mamnu' ini nakirah, maka dia adalah khobarnya. Sekali lagi, kalau dalam susunan jumlah ismiyah itu ada nakiro dan ma'rifat, khobarnya adalah yang nakiro, mubtada'nya itu yang ma'rifat. Man akhuka, man ini adalah nakiro, akhuka adalah ma'rifat. Kesimpulannya, man ini adalah khobar, akhuka adalah mubtada'. Begitu juga dengan kaifa haluka. C. Kalau misalkan dalam jumlah ismiyah itu ada syibeh jumlah, maka syibeh jumlahnya itulah khobarnya. Sedangkan kata yang lain itulah mubtada'nya. Misalkan fi baiti dhaifun, indaka haqqun al-fadlu ladaika. Ini syibeh jumlahnya nih. Maka inilah khobarnya. Sedangkan kata yang lainnya itulah mubtada'nya. Dhaifun, haqqun, al-fadlu